Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,21 triliun dolar atau turun sekitar 0,22%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.434, Ethereum 1.904, BNB 324, XRP 0,48, Cardano 0,4, Dogecoin 0,081, Polygon Matic 1,01 dolar, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 23,36 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana guys, lagi-lagi dengan kenaikan 4,33% menuju 23,37 dolar. So, untuk video hari ini guys, saya bakalan berfokus ke chart saja karena ada beberapa chart yang menurut saya cukup penting untuk saya update ke kalian sehingga tidak akan ada berita dan data hari ini. So, kita langsung aja masuk ke chart hari ini. Nah, pertama pengen saya awali dari chartnya US Dollar Index terlebih dahulu guys, karena tentunya sekali lagi US Dollar Index pergerakannya itu akan terkorelasi dengan stock market Amerika Serikat dan juga cryptocurrency. Ketika Dollar Index itu cenderung berada dalam keadaan bear trend, maka biasanya stock market itu bull trend, kemudian cryptocurrency juga akan melakukan hal yang sama. Oke, nah alasan kenapa kita melihat stock market dan juga kripto dalam beberapa bulan belakangan itu performanya cukup baik, sekali lagi adalah karena kita melihat dolar indeks itu terkoreksi cukup dalam guys. Dari yang kemarin mencapai angka 114, sekarang mencapai ke kurang lebih angka 101. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan melanjutkan penurunan di dolar indeks, ataukah kita akan terlebih dahulu mendapatkan push berikutnya ke atas sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan lower low yang baru. Karena begini guys, untuk sekarang masih ada sebagian orang yang percaya bahwa semua yang kita lihat kali ini di cryptocurrency itu hanya sekedar relief rally. Artinya mereka masih percaya bahwa harusnya dalam beberapa waktu mendatang kita masih akan melihat Bitcoin itu membuat lower low baru menuju ke angka 12.000, 10.000, ada yang sampai terlihat 8.000, bahkan ada yang 5.000. Nah, kalau kita mau melihat hal tersebut terjadi, kalau memang benar Bitcoin bakal membuat lower low baru, maka saya bisa expect bahwa yang dilakukan dollar index adalah kemungkinan minimal kembali nge-retest ke area high-nya di sekitaran sini. Ini adalah bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita bisa melihat Bitcoin kembali ke lower low yang baru. Tetapi kalau kita bicara seputaran statistik guys, dan juga history dari pergerakan dollar index selama kurang lebih 1,5 dekade terakhir, maka banyak sekali pergerakan yang sebenarnya mirip dengan yang kita lihat kali ini, di mana ada sebuah penurunan yang cukup tajam, diikuti satu relief rally, dan biasanya ketika kita breakdown dari area low terakhir dan closing weekly candle di bawah low terakhir, kita akan mendapatkan pelanjutan untuk bear trend tersebut. Nah, contohnya di mana? Contohnya pertama adalah di sini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita mendapatkan drop yang cukup signifikan, dan ini adalah koreksi pertama atau yang kita sebut sebagai relief rally. Dan ketika kita melihat weekly candle closing di bawah area low terakhir, kita kemudian mendapatkan dollar index melanjutkan penurunannya. Tidak hanya sampai di situ, kita juga melihat di tahun 2017 hal yang serupa terjadi. Kita melihat ada penurunan yang cukup tajam, diikuti ada relief rally, dan ini juga merupakan koreksi pertama yang berarti kemudian ketika weekly candle closing di bawah area tersebut, kita melanjutkan penurunan. Walaupun kali ini penurunannya tidak lagi terlalu signifikan. Oke, sebelumnya juga sama. Kita juga melihat di sini penurunan yang cukup tajam, diikuti koreksi pertama atau kita sebut sebagai relief rally. Dan ketika weekly candle closing di bawah area low terakhir, kita kemudian melanjutkan penurunan. Nah, satu-satunya di 1,5 dekade terakhir di mana kita tidak melihat hal tersebut terjadi adalah di tahun 2008.
Di mana pada saat itu kita mendapatkan penurunan yang cukup tajam di dolar indeks, oke? Tetapi kemudian kita tidak langsung membuat lower low yang baru, tetapi kita justru kembali ke high yang baru, oke? Dan membuat semacam double top. Baru pada saat itu kita start untuk mendapatkan lower low yang baru. Nah, jika memang ini yang akan terjadi, maka saya bisa mengatakan bahwa itu adalah senario di mana orang-orang yang menyatakan bahwa Bitcoin ke 12.000, ke 10.000 itu mungkin bisa jadi benar gitu. Kalau misalnya dolar indeks melakukan hal ini sekarang. Tapi secara statistik kita melihat kebanyakan yang terjadi adalah kita melihat ada penurunan yang tajam, diikuti ada rally pertama, dan berikutnya adalah penurunan atau pembentukan lower low yang baru. Jadi untuk kita dapat melihat hal tersebut terjadi, maka sekarang kita harus melihat gini, area low terakhir itu di sebelah mana untuk sekarang. Kan kita mendapatkan penurunan yang tajam dan kita mendapatkan koreksi pertama atau relief rally. Dan kalau kita lihat dari pergerakan secara historisnya, setiap kali kalau weekly candle sudah closing di bawah area low terakhir untuk yang sekarang di mana? Di sekitaran sini, guys. Ini adalah areanya. Jika kita melihat closing weekly candle di bawah area 100, ya, di bawah area 100, karena memang di sini kita sudah terbukti mendapatkan ada key level. Diikuti juga angka 100 memang adalah angka psikologi. Menurut saya itu akan menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency. Karena menurut saya ketika hal tersebut terjadi, itu adalah harusnya pertanda bahwa dolar indeks akan melanjutkan pelemahannya. Kemungkinan bisa menuju ke beberapa area support berikutnya yang harusnya terdekatnya akan ada di sekitaran range 97 dolar. Oke, dan jika kita melihat hal tersebut terjadi, maka kita bisa expect Bitcoin justru akan melanjutkan rally-nya, mungkin menuju ke angka 40 atau bahkan 50.000 dolar. Oke, jadi kita harus pantau dalam beberapa minggu berikutnya apa yang akan dilakukan oleh dolar indeks. Kalau kita start mendapatkan rally dari sini, dan kemudian kita mampu break di atas angka 105, tentunya ini bukan indikasi yang baik karena pada saat itu kita bisa berpotensi membentuk yang namanya double bottom. Ketika breakout, ini bisa jadi berarti kita akan mendapatkan rally di dolar indeks, dan itu tentunya tidak akan berdampak baik ke stock market Amerika Serikat dan juga Bitcoin. Tetapi sekarang kita berada di ujung jurang sebenarnya, dan harapan kita dalam 1-2 minggu ke depan, kita pengen melihat dolar indeks itu closing di bawah area 100. Kalau itu sampai terjadi, saya expect dolar indeks akan melanjutkan pelemahannya menuju ke area major support berikutnya terdekat itu di angka 97. Jadi itu untuk dolar indeks. Nah, sekali lagi karena kita melihat dolar indeks itu mengalami pelemahan dalam beberapa waktu belakangan, maka kita juga melihat stock market Amerika Serikat itu performanya cukup oke, guys. Walaupun kita tidak kembali ke all time high yang berada di angka 4.819, tetapi kita sudah mendapatkan beberapa indikasi positif. Pertama adalah kita sudah mendapatkan breakout dari trendline besar di sini, which is merupakan indikasi bullish. Yang kedua juga, kita sekarang mendapatkan potentially breakout dari area resistance di sekitaran 4.140. Karena kita closing weekly candle, ini adalah closing weekly candle paling tinggi, guys, semenjak bulan Agustus tahun 2022. Oke, di sini kita terakhir kali closing di atas area 4.150-an. Itu di bulan Agustus 2022, dan kali ini kita kembali closing weekly candle di atas area tersebut. Yang menurut saya adalah indikasi baik, dan saya bisa expect untuk 1-2 minggu ke depan, minimal S&P 500 itu bakalan merevisit ke sekitaran area 4.293 sampai area 4.300 sebagai area major resistance berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari segi Fibonacci retracement juga, maka kita tahu bahwa ada beberapa area key level juga yang bisa jadi menahan S&P 500. 0,5 sudah terbukti beberapa kali menahan. Oke, kita berkali-kali mencoba untuk breakout, kemudian tidak berhasil. Dan kali ini pada akhirnya kita closing sedikit, walaupun sedikit ya, tapi kita sudah closing di atas area tersebut. Dan next level adalah di area 4.300. Sekaligus di sini juga merupakan area golden pocket 0,618. Nah, tentunya ini akan sangat menentukan. Jika kita sampai mampu reclaim di atas area tersebut, bagi saya sekali lagi chance-nya akan sangat besar bahwa kita akan mendapatkan rally menuju ke minimal area high terakhir 4.800 atau bahkan kita bisa merangkak menuju ke all time high yang baru.
Dan tentunya ini adalah harapan kita juga kalau misalnya kita merupakan investor cryptocurrency, di mana stock market US itu performanya baik, maka kita kemungkinan besar juga akan melihat kripto melakukan hal yang sama. Jadi so far so good, gitu ya, kita melihat S&P 500 performanya lambat laun mulai start terlihat cukup bullish. Oke, walaupun kita masih cukup jauh dari all time high, tapi at least kita mendapatkan beberapa indikasi baik, breakout dari trendline. Bukan hanya trendline ini, juga trendline yang di sini. Kedua juga kita sudah sedang breakout dari area horizontal resistance yang juga udah cukup penting, dan target berikutnya adalah di sekitaran area 4.300-an. Nah, kalau memang itu benar terjadi, maka kita bisa expect juga kemungkinan Bitcoin akan melanjutkan juga kenaikannya. Yang sekarang juga Bitcoin sedang masih berjuang juga untuk mampu breakout dari area resistance. Oke, berbeda dengan S&P 500 tadi yang sudah sedikit breakout, Bitcoin itu masih kesulitan. Karena area krusialnya itu adalah di sekitaran 28.300 sampai area 30.500. Oke, ini adalah sebuah range yang cukup besar, guys. Yang merupakan area major resistance. Kalau kita sampai mampu clear di atas area ini, maka dua hal yang terjadi. Pertama, kita breakout dari trend di sini. Kedua, kita juga breakout di atas area horizontal resistance. Dan kalau itu yang kita lihat, sekali lagi saya juga expect Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya menuju ke area 40.000 atau bahkan bisa sampai area 50.000 dolar. Oke, dan semua yang kita bahas dari tadi adalah senario positifnya. Tentunya kita nggak boleh jumawa, nggak boleh overconfidence mengatakan bahwa ini satu-satunya senario yang bisa jadi terjadi. Tapi so far gitu ya, dengan melihat beberapa hal yang tadi kita sebutkan, kalau memang benar dolar index akan terus melemah, kemudian S&P 500 akan melanjutkan kenaikannya, maka menurut saya probability-nya lebih tinggi, Bitcoin juga akan mampu break dari area di sini dan melanjutkan kenaikan menuju ke area kurang lebih 36 sampai 40.000 dolar. Oke, nah itu adalah kalau di time frame yang besar. Dan tetapi ada senario juga di mana yang kita harus antisipasi, di mana kalau misalnya ternyata berminggu-minggu kita tidak mampu untuk jebol dari area di sini dan selalu kesulitan dan pada akhirnya bulls menyerah dan kita break dan kita kemudian mendapatkan ada dump yang lumayan dalam diikuti misalnya breakdown di bawah trendline di sini, maka ini justru menjadi indikasi yang negatif dan bisa aja ini adalah start dari pembentukan lower low yang baru seperti yang mungkin kita lihat di sini. Kalau di sini kan juga dua wave ya guys. Dan kemudian kita tidak mampu maintain di atas trendline, kita breakdown dan pada akhirnya membuat lower low baru. Nah, kalau itu juga kita lihat kali ini, maka chance yang lebih besar adalah kita akan mendapatkan lower low yang baru. Oke, dan pada saat itu kita kemungkinan melihat dollar index itu kemudian menguat. Jadi harapan saya tentunya adalah secepatnya. Oke, walaupun ini weekly chart mungkin perlu memakan waktu 1-2 minggu lagi, tapi secepatnya kita pengen melihat Bitcoin mampu clear di atas area 31.000 dan kemudian maintain di atas area tersebut dan kita bisa expect Bitcoin untuk melanjutkan mungkin ke sekitaran area 40.000 dolar. Nah, kalau misalnya kita bahas dari time frame kecilnya gitu ya, di time frame yang kecil, maka sebenarnya tidak banyak perubahan yang bisa saya sampaikan untuk kalian dari video saya kemarin. Karena sekali lagi, untuk sementara patternnya dari segi price action masih menunjukkan bahwa kita mendapatkan ada sebuah rally, diikuti ada konsolidasi. Bagi saya ini adalah masih pertanda bahwa Bitcoin masih akan melanjutkan kenaikan. Sekali lagi bagi saya senarionya masih sama. Menurut saya setelah ini kita akan melihat Bitcoin kembali nge-retest minimal ke sekitaran area 30.000 dolar. Oke, dan kalau ini kita tembus, kita akan kembali ke area trendline yang ada di sekitaran 30.400 sampai 30.500-an. Dan ini akan menjadi area penentunya, guys. Apakah koreksi yang kita lihat kali ini sudah berakhir, di mana kita akan breakout dan kemudian membentuk high yang baru, ataukah ketika kita menyampai di sekitaran area di sini, kemudian kita mendapatkan ada indikasi pelemahan momentum bulls, dan kemudian kita mendapatkan ada sell-off yang lumayan kencang, disertai katakanlah ada bearish continuation pattern. Ini bisa menjadi short setup bagi teman-teman kalau misalnya kalian konservatif, kalau kalian agresif bisa aja masuk di sekitaran sini. Nah, kalau ini yang kita lihat, maka senario yang kita sudah bahas beberapa kali di minggu ini, mempunyai probability lebih tinggi terjadi, yaitu adalah kita mendapatkan koreksi 2 atau bahkan 3 wave sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan rally tersebut ke atas. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.